Film diawali dengan memperlihatkan dua orang perampok yang baru saja selesai melakukan aksinya. Saat akan pergi, seorang perampok bernama Charlie menyuruh rekannya yang bernama Billy untuk kembali ke dalam dan mengisi persediaan air minum. I would fix some water. Probably not enough. There's a cooler in the back, in the office. Ketika masuk ke dalam, beberapa mayat bergeletakan di lantai sebab tadi mereka dibantai oleh Charlie dan juga Billy. Dari sini kita pun paham kalau kedua pencuri ini memang sering mengincar kedai-kedai kecil untuk dirampok. Singkat cerita, saat Billy sedang mengisi air, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang keluar dari kamar. Billy yang takut jika anak itu akan menjadi saksi memutuskan untuk menghabisi anak tersebut. Dari sini, scene pun memperkenalkan kita pada seorang pemilik kafe bernama Tom. Tak bekerja sendirian, Tom juga dibantu oleh anak buahnya yang bernama Jones beserta Charlotte. Terlihat coffee shop yang Tom kelola cukup ramai karena memang selain kopinya yang enak, Tom juga selalu ramah kepada para pengunjung. Hey Tom, Pat. Mick and me were talking about some of the girls we went with. I woke up one night, stuck a goddamn fork in my shoulder. So what happened? You broke up with her, right? No, I married her. Di sisi lain, anak Tom yang bernama Jack saat ini sedang bertanding baseball dengan rekan-rekannya di sekolahan. Dalam pertandingan tersebut, tim Jack sempat hampir saja kalah jika saja Jack tidak berhasil mengembalikan keadaan di menit akhir. Ketika tim Jack berhasil memenangkan pertandingan, disitulah seorang anak bernama Bobby yang berada di tim lawan merasa tidak senang dengan hasil akhir dari pertandingan. Game over! Yellows win! Let's go, guys! Singkat cerita, saat berada di ruang loker, Jack dihampiri oleh Bobby dan komplotannya untuk ditantang berkelahi. Mendengar ajakan itu, Jack memilih untuk mengalah saja, sebab ayahnya selalu mewanti-wanti jika Jack menghadapi sebuah masalah, usahakan untuk tidak menggunakan kekerasan. Come on, chicken shit, let's do this! You've established my unworthiness. Doing violence to me just seems cruel. Don't you think? God! Kembali ke Tom, yang pada malam itu tiba-tiba didatangi oleh dua perampok yang tak lain dan tak bukan adalah Charlie dan juga Billy. Melihat kedatangan tamu baru, Tom pun memberitahu mereka kalau sekarang sudah waktunya close order, sehingga mereka sebaiknya pergi saja dan mencari tempat lain. Mendengar hal itu, Charlie dan juga Billy malah mengancam akan mengacak-acak tempat usaha Tom jika mereka tidak dilayani. Coffee? Black. Guys, I'm sorry, we're close. I said, Coffee! Tak mau ambil pusing, Tom pada akhirnya bersedia melayani pesanan Charlie dan juga Billy. Tom memilih untuk mengalah dengan alasan dirinya tidak mau customer lain yang masih berada di sana merasa terganggu. Tapi sebelum itu, Tom juga langsung menyuruh anak buahnya untuk pulang duluan saja, sebab ini sudah waktunya mereka untuk istirahat. You can go home now, Charlotte. Just leave the pie. Ketika Charlotte akan keluar dari kafe, tiba-tiba Billy menghadang dan memberikan perlakuan kasar. Nah, di saat yang sama, Charlie juga langsung mengeluarkan pistolnya dan meminta kepada Tom untuk menyerahkan semua uang yang ia punya. Melihat semua ini, Tom pun tidak tinggal diam. Sir, we don't carry much cash here. let's show this asshole we mean business. Saat semua perampok berhasil dihabisi, semua yang ada di sana tentu saja dibuat terkejut karena mereka tidak menyangka jika Tom rupanya jago berkelahi dan juga menggunakan senjata. Beberapa hari kemudian, terlihat Tom yang kini sedang berada di rumah sakit karena kemarin sempat terluka. Di situ Tom melihat berita di televisi yang memuat kabar soal dirinya yang berhasil membantai para perampok yang memang sudah lama menjadi buronan dari para polisi. And if it weren't for Tom, he's the hero. One of the guys had a gun to my head. Tom Stahl is a family man with long-standing ties to this community. Tak lama kemudian, istri Tom yang bernama Helda menyebut suaminya untuk segera dibawa pulang. Tapi baru saja mereka sampai di depan rumah sakit, sudah banyak orang yang berkumpul untuk menyambut Tom. Bisa dibilang, karena aksi Tom kemarin, banyak orang yang menganggapnya sebagai pahlawan sejati Amerika Serikat. We're all here for you, Tom. Thank you so much for coming.
Sesampainya Tom di rumah, sudah ada beberapa wartawan yang standby untuk mewawancarai dirinya. Dahl, who is just now returning from the hospital with his family. How did it feel when you saw the guns pointed directly at you? How'd it feel? Not very good. Anybody would have done that. Setelah menjumpai para wartawan, Tom dihampiri oleh Jack yang merasa bangga karena ayahnya sudah viral sebagai seorang pahlawan. Tapi baru saja mereka berbincang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang tampak mencurigakan sedang berjalan pelan di depan rumah Tom. Look at this, more reporters. They still there? Yeah, now there's some car parked across the road. They're just sitting there. Beberapa hari kemudian, saat Tom sudah bisa kembali bekerja, disitulah coffee shop miliknya langsung ramai kedatangan pengunjung. Tidak diragukan lagi jika para pengunjung datang silih berganti karena keviralan Tom kemarin. Bahkan saking kewalahannya, kini sang istri yang biasa bekerja di bank terpaksa mengambil cuti demi bisa membantu. Hi, how are you? Oh, I'm alright. Doing good. Business is great. Just can't keep up. Ketika sedang ramai pengunjung, tiba-tiba datanglah 3 orang misterius dan memanggil Tom dengan nama Joey Cusack. Tom yang mendengar hal itu tentu agak kebingungan sebab ia merasa kalau namanya bukanlah Joey Cusack. Karena Tom bersikeras jika ia bukanlah Joey Cusack, maka ketiga orang tersebut memilih untuk segera pergi. Hard to find coffee that's good in Philadelphia, but you know that, don't you, Tom? Sorry, do you think we know each other? Come on, Joey, cut the crap. My name is Tom. Your name is Joey Cusack. Now, we're paying customers. We should leave before it goes all dirty hairy on us. Ketika para pria misterius itu pergi, Helda dengan cepat langsung menghubungi polisi untuk memberitahu kalau kafe mereka baru saja kedatangan orang misterius. Sebagai petunjuk, Helda pun memberikan plat nomor dari mobil orang-orang tersebut. Hi, Molly. This is Edie Stahl. Is he in? Calling Sam? Yes. Tak lama kemudian, polisi pun berhasil melacak mobil yang dimaksud dan memaksa pengendaranya untuk berhenti. Di sini polisi pun mencoba bertanya apa urusan mereka mendatangi Tom. What business did you have at Stahl's Diner today? We heard the coffee was terrific. This is a nice town. We have nice people here. You understand me? Yeah, sure. Saat hari menjelang sore, seorang polisi bernama Frank yang tadi mencegat para pria misterius itu kini menemui keluarga Tom. Di sini sang polisi pun memberitahu jika para pria misterius tadi adalah komplotan mafia dari kota Philadelphia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Fogarty. Menurut catatan pihak kepolisian, komplotan mereka terkenal sangat kejam dan sejauh ini sudah ada 50 kasus pembunuhan yang melibatkan kelompok tersebut. Maka dari itu, kini Frank pun bertanya kepada Tom apakah ia pernah memiliki urusan ataupun masalah dengan kelompok mereka. Tom, these guys are organized crime from the East Coast. I have to ask you a question. Are you in some kind of witness protection plan? No, I'm not in a witness program. Pada keesokan paginya, Tom memilih untuk meliburkan kafenya dahulu karena ia sekarang membutuhkan waktu untuk tenang. Nah, saat sedang melamun, tiba-tiba pandangan Tom dialihkan oleh sebuah mobil yang berjalan sangat pelan persis saat malam ia baru pulang dari rumah sakit. Seketika itu juga, Tom pun mengira kalau Fogarty akan ke rumah dan menghabisi seluruh keluarganya. Dengan cepat, Tom pun menghubungi istrinya untuk menyiapkan sebuah senjata yang memang sudah ia sembunyikan untuk berjaga-jaga kalau Fogarty akan datang ke rumah. Are you serious? I'll be there as soon as I can. Come on. Oh, shit. Selesai menghubungi istrinya, Tom pun terus berlari sambil menahan sakit di kakinya yang tempo hari sempat terluka. Singkat cerita, ketika Tom sampai di rumah, rupanya hal yang ditakutkan pun tidak terjadi. Helda yang melihat suaminya ngos-ngosan lalu bertanya apa yang sebenarnya ia rasakan. Tom pun menjawab jika sepertinya sekarang ia mulai mengalami gejala paranoid sehingga sering mengkhawatirkan sesuatu yang padahal hal tersebut belum tentu terjadi. Let me call Sam, all right? No, I don't know why. I thought, I think I'm losing my mind. Been through some serious trauma, all right? Tak berselang lama, Jack yang kebetulan juga ada di sana seketika langsung bertanya dari mana Tom memiliki senjata itu. Bisa dibilang kalau Jack cukup terkejut saat mengetahui fakta jika ayahnya diam-diam menyembunyikan senjata tajam. What's going on, Dad? Don't worry about it. I am worried. And you came running back here to save us. Something silly like that. Pada keesokan harinya, Helda pun pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan rumah bersama dengan anak bungsunya.
Ketika ia sedang mengobrol dengan salah satu penjaga toko, anak bungsu Hilda diam-diam menjauh dari ibunya karena dipancing oleh seseorang. Tak lama kemudian, Hilda yang sadar jika putrinya telah menghilang langsung bergegas untuk mencarinya. Take them. And I need a new pair for her as well. I have to find my daughter. I can't let you leave the store with the shoes. Okay. Sarah? Sarah! Saat sudah menemukan anaknya, Hilda pun sadar kalau di situ juga ada Fogarty. Melihat Hilda yang agak panik, Fogarty pun mengatakan kalau ia tidak berniat untuk menyakiti anaknya, sebab tujuannya saat ini adalah memberitahu Hilda jika suaminya bukanlah pria culun ataupun polos sebagaimana karakter yang ia pakai selama ini. Sebenarnya, tanpa Hilda ketahui, Tom adalah seorang pembunuh kejam yang kemudian kabur karena ada sebuah masalah. Bahkan saking kejamnya, Tom pernah melukai mata Fogarty menggunakan sebuah besi panas. Mendengar semua penjelasan ini, Hilda tidak langsung percaya dan memilih untuk segera pulang. My husband does not know you. Oh, he knows Carl Fogarty, all right. See, this isn't a completely dead eye. Problem is, the only thing I can see with it is Joey Cusack. I know that my husband is Tom Stahl. That's what I know. It's Tom about how he tried to rip my eye out with barbed wire. Di samping itu, Jack yang mau pulang sekolah tiba-tiba diusik lagi oleh Bobby dan komplotannya. Mereka merasa iri karena ayah Jack sudah viral di mana-mana. Di sini, mereka pun mengejek ayah Jack dengan sebutan pembunuh pansos yang kebetulan lagi hoki. Mendengar ejekan tersebut, Jack benar-benar tidak bisa menahan diri lagi, sebab kini Bobby sudah mulai menyentuh ranah keluarga. Get over there, you son of a bitch! Are you laughing now, you motherfucking... Akibat kejadian tadi, Jack langsung dimarahi oleh Tom sebab ia telah melanggar pesan-pesan yang pernah ia sampaikan kepadanya. Apalagi, Jack juga dihukum oleh pihak sekolah dengan skorsing selama 1 minggu. Tak tahan mendengar ocehan ayahnya, Jack pun langsung merasa kesal sebab menurutnya ayahnya juga melakukan hal yang sama ketika para perampok mendatangi kafenya tempo hari. Bobby's been riding me all year, Dad. He's a jerk. His parents say they might sue us. There could be assault charges. Oh, what? Mom's not gonna take the case? In this family, we do not solve our problems by hitting people. Pada sore harinya, saat Hilda sudah sampai ke rumah, ia pun langsung bercerita kepada Tom kalau tadi dirinya bertemu dengan Fogarty. Di sana Fogarty menceritakan banyak hal buruk sekaligus kejam yang dulu Joey Cusack pernah lakukan. Hilda pun akhirnya bertanya dengan sungguh-sungguh apakah Tom memang memiliki identitas lain sebelum menikah dengan dirinya. Mendengar semua penjelasan ini, Tom hanya menjawab jika Hilda tidak usah terlalu percaya dengan omongan Fogarty karena Tom sendiri tidak mengenalinya secara pribadi. Fogarty and his men followed us to the mall. But I have to tell you something. This man Fogarty really believes that you're this Joey. I don't think he's interested in examining my DNA. Tak berselang lama, datanglah Fogarty dan beberapa anak buahnya ke kediaman Tom. Di sini mereka meminta Tom untuk ikut ke Philadelphia sebab ia telah ditunggu oleh seseorang. Sebagai bahan negosiasi, Fogarty juga kini telah menahan Jack yang tadi kabur keluar rumah. Nah, karena tak mau anaknya tersakiti, maka Tom pun bersedia untuk ikut mereka ke Philadelphia. We just want you to come for a little trip with us down memory lane. Put the pop gun down. Come over and talk to us. Go back to the house, Jack. It'd be better if you just leave now. Saat semua keluarganya sudah aman, Tom pun ingkar janji dengan mengatakan kalau ia tidak akan sudi pergi ke sana. Dengan hal itu, Fogarty pun habis kesabaran dan memerintahkan kedua pengawalnya untuk menghabisi Tom. Ketika Fogarty sudah berhasil membuat Tom terluka, disitulah Tom tiba-tiba mengatakan jika seharusnya ia sudah menghabisi Fogarty sejak lama. Fogarty yang memang sudah lama menyimpan dendam kepada Joey Cusack berniat untuk menghabisinya saat itu juga. Yeah, Joey. You should have. Untung saja ada Jack yang tiba-tiba menembakkan senjata Tom dan berhasil mengenai tubuh Fogarty. Singkat cerita, karena sempat tertembak, Tom pun kini dirawat di rumah sakit. Tak berselang lama, istrinya pun datang dengan mata sembab dan bertanya, siapakah Tom sebenarnya? Di sini Hilda benar-benar sudah tidak percaya kalau Tom adalah orang biasa. Hilda meminta suaminya untuk berkata jujur, karena jika berbohong, maka ia sendiri yang akan menghabisi Tom. Karena Tom ini tipikal suami yang takut istri, ia pun pada akhirnya menjelaskan siapa dirinya yang asli.
Dahulu, saat Tom masih muda, ia bekerja sebagai algojo bagi para mafia yang beroperasi di wilayah Philadelphia. Karena hal itulah, Tom kemudian dikenal dengan nama Jay Cusack, sebuah gelar bagi para tangan kanan mafia yang selalu berhasil menjalankan misinya. Meski begitu, Tom sendiri memilih untuk segera meninggalkan dunia gelap tersebut semenjak dirinya bertemu dengan Hilda. Mendengar penjelasan dari Tom, tentu saja Hilda langsung kecewa karena selama ini ternyata Tom menyembunyikan sesuatu yang sangat besar di balik wajah polosnya itu. I saw you turn into Joey right before my eyes. You did kill men back in Philly, didn't you? What are you, like some multiple personality schizoid? I never expected to see Joey again. I spent 3 years becoming Tom Stahl. I wasn't really born again until I met you. I don't believe you. Beberapa hari kemudian, Tom pun akhirnya pulang dari rumah sakit karena sudah dinyatakan sembuh. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh Jack dengan tatapan kecewa karena ia tak menyangka memiliki seorang ayah yang dulunya adalah pembunuh bayaran. What am I supposed to call you now? You're some kind of closet mobster dad? If I talk to Sam about you, will you have me whacked? Jack. Saat hari sudah siang, Frank menghampiri keluarga Tom untuk bertanya soal masa lalu Tom, sebab di luar sana mulai banyak isu yang menyebutkan kalau Tom sebenarnya adalah sosok Jay Cusack, sang algojo dari para mafia. Awalnya, Tom memang mau mengaku kalau benar ia adalah Jay Cusack, namun semua berubah ketika Hilda tiba-tiba memotong pembicaraan dan menjelaskan panjang kali lebar kalau suaminya bukanlah Jay Cusack. Lebih lanjut lagi, Hilda juga memohon kepada Frank untuk tidak memperkeruh suasana karena saat ini keluarganya sedang banyak ditimpa musibah. I'm saying I think I need to hear the truth. The truth. Tom is who he says he is. That's all that really matters. Sam hasn't his family suffered enough. I guess I'd be going. Dari pembelaan ini, kita pun tahu kalau Hilda sudah memaafkan Tom dan memilih untuk menerima suaminya meskipun ia memiliki masa lalu yang kelam. Thanks. Saat hari sudah tengah malam, tiba-tiba Tom dihubungi oleh seorang kenalan lama bernama Richie. Di sini Richie bilang kalau Tom harus ke Philadelphia dan menyelesaikan semua urusan lama. Jika Tom masih menghindar, maka keluarganya lah yang akan menanggung semua akibat. Karena tak mau keluarganya kenapa-napa, Tom pun kini bergegas menuju Philadelphia. Hey, bro, you're still pretty good with the killing. Richie. It's Richie. What do you say, Joey? You gonna come see me, or do I have to come see you? Setelah berkendara seharian lamanya, kini tibalah Tom di sebuah bar untuk menemui anak buah dari Richie bernama Ruben. Di sini mereka pun ngobrol sebentar sebelum akhirnya bersama-sama pergi ke kediaman Richie. You Ruben? You Joey? Yeah, I'm Joey. So what we do now? Finish your beer, then I take you to see Richie and Escalade. Singkat cerita, saat Tom sampai di sana, ia pun segera diajak masuk ke dalam ruang kerja Richie. Di sini Richie pun menjelaskan jika maksud dan tujuannya untuk meminta Tom datang adalah karena ia ingin menuntaskan sumpahnya menghabisi komplotan mafia bernama Acap yang menjadi musuh bebuyutannya selama ini. Terungkap jika dahulu kelompok mafia Acap sangatlah berkuasa dan sering menindas mafia lain termasuk kelompok mafia yang Richie pimpin ketika Tom masih menjadi bagian dari kelompoknya. Namun semua berubah saat Tom pergi. Seketika, kelompok mafia itu menjadi lemah, sehingga dalam beberapa tahun belakangan, Richie berhasil membantai semua anggota, dan kini ialah satu-satunya bos mafia yang menguasai seluruh Philadelphia. Nah, berkat sumpahnya yang akan menghabisi semua anggota Acap, maka Tom pun tak luput dari sumpah tersebut. Richie mengatakan kalau ia tidak bisa menarik perkataannya, meskipun Tom sendiri adalah keponakannya. Apalagi, dahulu juga Tom pernah merusak markas kelompok Richie dan mencuri semua uang miliknya. Mendengar semua ini, Tom pun langsung meminta maaf dan berniat untuk mengganti semua kerugian yang pernah ia timbulkan. You know you cost me a lot of time and money. I had to clean up your mess. Always were a problem for me, Joey. Tell me what I gotta do to make things right. Mendengar permohonan ampunan dari Tom, Richie memilih untuk tak merubah keputusannya dan segera ia memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Tom. You could die, Joey. Setelah Tom berhasil keluar dari ruangan Richie, ia pun segera terlibat pertempuran dengan beberapa anak buah Richie yang berjaga di sana. Ketika Tom menodongkan pistol kepada Richie, disitulah Richie langsung ketakutan dan meminta Tom untuk berdamai saja.
Akan tetapi, Tom yang sudah terlanjur tidak percaya memilih untuk langsung mengeksekusi. Jesus, Joey. Jesus, Richie. Selesai menghabisi Richie dan seluruh anggotanya, Tom pun kembali ke rumah. Kini setelah bertahun-tahun lamanya, Tom pun bisa hidup tenang dan mengubur masa lalunya dalam-dalam. Tamat, film pun akhirnya selesai. Sampaikan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.